Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku, ada suatu amalan yang apabila kita mengamalkan maka kita seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Apa itu? Dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Barang siapa yang melaksanakan salat sebelum subuh 2 rakaat, maka seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, ini kita berbicara tentang melaksanakan sholat sunat sebelum subuh. Lalu bagaimana keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh? Jadi ketika kita terus menerus mengajak diri kita, mengasah diri kita, menggenjot diri kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu kadang bisa turun dan kadang bisa naik. Iman itu bisa naik ketika kita terus mengajak dia untuk melakukan suatu amal perbuatan yang baik. Tetapi kadang iman itu juga bisa turun saat kita sering melakukan kelengahan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna hadis yang disampaikan tadi itu menunjukkan bahwa ketika kita mampu untuk melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, maka kita menunjukkan bahwa kadar keimanan seseorang itu sedang naik. Kenapa? Karena sebuah ungkapan dari Buya Hamka mengatakan bahwa apabila kamu mau melihat orang Islam, maka lihatlah orang Islam itu saat mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Jadi saat orang melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Tetapi kalau kamu mau melihat kualitas keimanannya, maka lihatlah dia saat melaksanakan sholat subuh. Nah, apa artinya? Artinya bahwa kalau saat sholat Id itu menunjukkan kuantitasnya. Tetapi kalau mau melihat kualitasnya, maka lihatlah bagaimana seseorang itu ketika dia melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh ini adalah termasuk sholat yang sangat berat untuk dilakukan oleh seorang muslim. Karena biasanya kita masih ngantuk, masih ingin tidur. Nah, jadi syaitan itu menebarkan selimut supaya kita tidak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi ada satu ancaman yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika kita tidak melaksanakan sholat subuh, maka seolah-olah kita menyediakan telinga kita untuk dikencingi oleh syaitan. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan sholat subuh, maka dia sediakan telinganya untuk dijadikan sebagai toiletnya syaitan. Kemudian apa yang kita bisa petik dari hadis tadi? Jadi dari hadis tadi dapat juga kita ambil pelajaran bahwa kalau salat sunat sebelum subuh saja begitu agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah? Di dalam sebuah hadis Nabi besar sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seandainya manusia itu mengetahui bagaimana keutamaan orang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka tentu dia akan mendatanginya walau dengan cara yang merangkak. Tetapi karena dia tidak mengetahui, tapi karena manusia itu tidak mengetahui bagaimana keutamaan orang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka manusia sering melalaikan. Kenapa Allah tidak menceritakan atau tidak memberitahukan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh itu? Karena Allah ingin memberikan surprise kepada kita, memberikan kejutan kepada kita. Karena apa? Balasannya adalah surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dipikirkan oleh hati dan pikiran kita sebelumnya. Itulah janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan latihan
bulan latihan untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah, kemudian aktualisasinya nanti 11 bulan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Kemudian kenapa kita dianjurkan untuk pagi-pagi melaksanakan ibadah? Nah, di dalam sebuah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, Allah mubarik di ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah kepada umatku pada waktu subuhnya. Nah, jadi kita bangun pagi-pagi, kemudian melaksanakan ibadah mulai dengan sholat subuh dan seterusnya. Sesungguhnya kita sudah mulai melakukan sesuatu dengan keberkahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.